Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Saputri, NPM 1851010230 dari kelas D Ekonomi Syariah, dengan dosen pembimbing lapangan Rina Ulfa Saifur Rahman. Berikut adalah video pendadaran laporan praktek kerja lapangan pada kantor Inspektorat Kota Bandar Lampung tahun 2021. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Praktek kerja lapangan merupakan salah satu kegiatan pelatihan untuk menambah pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam memperoleh pengalaman nyata dalam bekerja. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah kerja praktek dengan mengikuti semua aktivitas di lokasi kerja. PKL sendiri merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil setiap mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, karena sebagai salah satu syarat kelulusan. Setiap mahasiswa diperbolehkan melakukan PKL di mana saja, baik itu di perusahaan ataupun instansi pemerintah. Saya sendiri mengambil praktek kerja lapangan yaitu di kantor Inspektorat Kota Bandar Lampung. Inspektorat merupakan unsur pengawasan internal penyelenggaraan pemerintah daerah dan dipimpin oleh seorang inspektur. Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan secara teknis administratif mendapat binaan dari sekretaris daerah. Tugas inspektorat dalam melakukan pengawasan dan pemantauan urusan pemerintah daerah tersebut untuk menilai efektivitas dan efisiensi serta ketaatan terhadap peraturan mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah. Pada Inspektorat Kota Bandar Lampung, mahasiswa ditempatkan pada bagian sekretariat, di mana sekretariat ini terbagi atas 3 subak, yaitu subak umum dan kepegawaian, yang mana memiliki tugas untuk pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian. Kemudian subak program dan informasi, yaitu untuk pengelolaan urusan penyusunan program, monitoring dan evaluasi, serta subak keuangan dan aset, di mana bertugas untuk pengelolaan urusan keuangan. Untuk saya sendiri ditempatkan pada sekretariat, yaitu bagian subak keuangan dan aset. Namun berdasarkan amanah dari Sekretaris Inspektorat Kota Bandar Lampung bahwa mahasiswa bisa membantu untuk setiap kegiatan yang ada di setiap subak. Jadi tidak harus serta-merta selalu membantu di keuangan dan aset. Bisa membantu setiap pekerjaan yang ada di subak yang ada di sekretariat. Berikut adalah uraian tugas mahasiswa selama melakukan praktik kerja lapangan pada kantor Inspektorat Kota Bandar Lampung. Yang pertama adalah pada subak umum dan kepegawaian, yaitu tugasnya pertama membuat lembar disposisi. Disposisi sendiri adalah petunjuk atau perintah tertulis mengenai tindak lanjut pengelolaan surat yang ditulis secara jelas pada lembar disposisi untuk tindak lanjut kegiatan. Yang kedua, pencatatan surat masuk dan keluar. Prosedur pencatatan ini dilakukan agar pengendalian dan pengontrolan tentang surat masuk dan keluar dapat tertata secara rapih, teknis, sehingga memudahkan dalam pengelolaannya. Selanjutnya adalah membuat nota dinas perjalanan dinas. Peserta praktek kerja lapangan diminta untuk membantu membuat nota dinas untuk perjalanan dinas yang akan dilakukan pegawai Inspektorat Kota Bandar Lampung. Tugas selanjutnya adalah pengarsipan surat masuk, surat keluar, nota dinas dan undangan, serta SPT atau surat perintah tugas. Seperti pada umumnya, tujuan pengarsipan ini tentu adalah apabila sewaktu-waktu kantor membutuhkan informasi yang ada pada arsip, kita dapat dengan mudah untuk menemukannya. Kemudian, tugas selanjutnya adalah penomoran surat dan rekap absen pegawai. Penomoran ini tentu dilakukan untuk menyatakan bahwa surat tersebut adalah sah
dan dikeluarkan dari instansi tersebut, dalam hal ini yaitu Inspektorat Kota Bandar Lampung. Untuk rekap absen pegawai sendiri dilakukan untuk merekap seluruh absen pegawai yang akan diserahkan pada Badan Kepegawaian Daerah atau BKD sebagai bahan evaluasi setiap bulan. Kemudian tugas selanjutnya adalah membuat absen untuk agenda rapat bulanan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung. Selanjutnya adalah pada Subbak Program dan Informasi. Mahasiswa memiliki tugas yaitu membuat surat perintah tugas atau SPT. SPT tersebut dibuat dalam rangka melaksanakan lembur untuk revisi RKA SKPD tahun anggaran 2022. Kemudian tugas selanjutnya adalah membuat matrik LHP dan LHA. Matrik LHP dan LHA ini dilakukan untuk kegiatan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan laporan hasil audit tahun 2021 yang dilakukan oleh Inspektorat kepada OPD atau organisasi perangkat daerah yang kegiatannya terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut dan evaluasi. Selanjutnya adalah pada Subbak Keuangan dan Aset. Peserta PKL memiliki tugas yaitu pertama, pengarsipan SPJGU tahun anggaran 2021. Peserta PKL membantu mengarsipkan dokumen surat pertanggungjawaban belanja ganti uang tahun anggaran 2021 atau SPJGU tahun anggaran 2021. Yang kedua adalah konfirmasi tanda terima uang perjalanan dinas. Mahasiswa PKL membantu untuk konfirmasi tanda terima uang perjalanan dinas, yaitu dengan meminta tanda tangan pihak yang bersangkutan atau pegawai yang bersangkutan. Yang ketiga, selanjutnya adalah pembukuan SPJGU tahun anggaran 2021. Mahasiswa PKL melakukan pembukuan dengan cara pencatatan jumlah aktivitas belanja yang dilakukan Inspektorat Kota Bandar Lampung yang ada di SPJGU untuk tahun anggaran 2021. Tugas selanjutnya yaitu memeriksa kecocokan slip pajak di SPJGU dengan kertas kerja rekonsiliasi pajak-pajak pusat. Selanjutnya adalah penomoran BKP SPJGU tahun anggaran 2021. Mahasiswa memberikan nomor pada bukti kas pembayaran atau BKP di SPJGU tahun anggaran 2021. Penomoran dilakukan agar mudah membedakan dan mengelompokkan setiap aktivitas belanja yang dilakukan. Kegiatan selanjutnya yaitu rekap NTPN. Mahasiswa melakukan rekap NTPN untuk seluruh kegiatan belanja Inspektorat Kota Bandar Lampung yang terkena pajak yang akan diserahkan kepada BPK Perwakilan Provinsi Lampung. NTPN sendiri adalah singkatan dari Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang merupakan nomor bukti transaksi pembayaran pajak yang terdiri dari 16 digit kombinasi angka dan huruf. Tugas selanjutnya yaitu rekap SP2D tahun anggaran 2021. Mahasiswa melakukan rekap SP2D tahun anggaran 2021 untuk semua kegiatan belanja yang akan diserahkan kepada BPK Perwakilan Provinsi Lampung. SP2D yaitu kepanjangan dari Surat Perintah Pencairan Dana, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku kuasa bendara umum negara atau BUN untuk melaksanakan pengeluaran atas beban APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara berdasarkan SPM atau surat perintah membayar. Tugas selanjutnya yaitu penomoran SPM untuk SPJGU tahun anggaran 2021. Penomoran untuk surat perintah membayar SPM atau tahun anggaran 2021 yang akan diberikan kepada BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Tugas selanjutnya yaitu rekap perjalanan dinas luar daerah tahun anggaran 2021.
Mahasiswa merekap semua kegiatan perjalanan dinas luar daerah pada tahun 2021 yang akan diserahkan kepada BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Tugas selanjutnya yaitu rekap perjalanan dinas dalam daerah tahun anggaran 2021. Mahasiswa melakukan rekap semua kegiatan perjalanan dinas dalam daerah pada tahun 2021 yang akan diserahkan kepada BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Itulah kegiatan mahasiswa praktek kerja lapangan selama melakukan PKL di Inspektorat Kota Bandar Lampung untuk semua subbak, yaitu subbak umum dan kepegawaian, subbak program dan informasi, dan terakhir adalah subbak keuangan dan aset. Semua tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa praktek kerja lapangan dapat terselesaikan dengan baik serta terselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun dalam penyelesaiannya terdapat beberapa kendala, namun dapat dikerjakan dengan baik berkat arahan, motivasi, kepedulian serta kesabaran para pegawai dan staf dalam membimbing mahasiswa saat penyelesaian tugas yang diberikan. Demikianlah pemaparan laporan hasil praktek kerja lapangan mahasiswa selama PKL 2 bulan di kantor Inspektorat Kota Bandar Lampung. Semoga hasil laporan ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa serta pihak-pihak yang terkait. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.